Yes, jadi kita lagi di Bali nih ya, ada Bro Rian, weh, ada Shirley, ada Bintang. Ini bos saham gue nih, Mas Forex ya. Jadi ini gue bikin video ini ya, kayak vlog-vlog iseng ya, sambil gue mau bahas tradingan. Jadi untuk kalian yang udah join ke IG Subs nih, Bro Rian, join nggak lo? Udah join belum? Join lah. IG Subs udah harganya 1.000 sehari. 1.000 sehari ya, 1.000 sehari. Nanti kalian yang udah join coba komen di bawah juga, kalian dapat apa aja belajar di sana, itu di Instagram. Gue tuh share sebelum berangkat ke sini, gue jadi bikin satu account baru di MT5 seperti biasa dengan modal $1.500. Tujuannya adalah gue pengen lihat ya, jadi dari daily trade ya, dari intraday trade, bisa nggak untuk cover kita punya kebutuhan hidup di Bali ya. Untuk bayar villa, flight, makan sih murah ya. Tapi berapa makan? Berapa ya? Enggak sih, tadi 135.000 sih kemarin. Ya kemarin dia udah tidur ya, dia tidur. Semalam berapa? Yang Kemarin shrimp fish berapa? 900. mahal juga ya. Tapi nanti kita lihat ya ke cover atau enggak nih. Tapi kalau yang tadi pagi murah. Yang tadi pagi nasi berapa tadi? Nasi guling Terus 30-an 4 bungkus ya, sama sate 8 biji ya. Jadi sebenarnya kalau mau murah bisa ya, kalau mau mahal ya tergantung ya, lu mau hemat atau enggak. Oke, kalau lagi rugi nanti ya kita cut budgetnya. Nah, ini sekalian nanti gue bakal kasih sedikit edukasi ya, kayak reason kenapa entry, kenapa trade segala macam. Cuma ini kita ke account-nya dulu ya. Kita coba ke account-nya. Ini account-nya ya. Ini editor gue nanti bisa sambil tampilin screen record. Kalau kurang jelas nih kan gue sambil screen record di sebelah kiri nanti gue tampilin. Kemarin nih ya, tanggal berapa? 23, 2 hari lalu. Hari Senin gue berangkat ya, gue sampai Bali malam ya. Dan ini mulai trade akhirnya ya. Kita trade di Bitcoin dan lain-lain segala macam. Ini modalnya 1.513. Ini nggak bulat soalnya gue deposit 25 juta ya. Jadi dapatnya 1.513. Habis itu ini kondisi portonya sekarang. Current balance ada di 3.900. Current equity ada di 5.100. Ini floating ya, lagi ada 3 position. Nah, mungkin untuk edukasi gue bakal bahas 3 position ini ya, karena yang lain kan udah ke close. Dan semua trade ini basically ada di IG Subs ya. Jadi semua dari IG Subs, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa tanya juga yang mereka yang udah join ya. Jadi gue biasa share gue punya personal trade di sana. Jadi kalau cut lossnya berapa, profitnya berapa ya, kalian bisa sama-sama lihat. Nah, ini Bro Rian juga lagi trading nih harusnya nih. Lagi trading apa Bro Rian? Lagi cuan atau lagi rugi? Lagi cuan. Lagi cuan ya. Nah, kita bahas mungkin dari EU ya. Nah, ini jadi kita ada 3 posisi. Yang pertama ada Bitcoin, ini udah dari agak lama nih kemarin ya. Dari sini, dari area sekitar 105. Masih go hold sampai sekarang ya. Habis itu ini ada satu lagi, ada Euro USD. Ini sell baru semalam, dan juga ada Gold. Nah, mungkin sebenarnya yang paling menarik ini di Gold sama EU ya, karena Bitcoin udah lumayan rally. Jadi gue bakal bahas dulu mulai dari Euro USD-nya ya. Jadi EU ini kalau kita lihat di time frame gede, misalkan kita pindah ke daily, rally terus ya, udah sampai 1.16. Nah, sebenarnya yang gue lihat di sini karena memang yang gue pakai biasa itu di time frame yang nggak terlalu gede, di 1H ya, dan juga 15M. Mungkin kita pindah ke 15M. Nah, kemarin gue lihat itu DXY itu udah cukup bottom ya, di area sekitar 97,9. Dan di sini ini ada area major support sangat kuat, yang menurut gue ini major support yang cukup sulit lah untuk ditembus lah, alot banget di area sini 97. Ini rejection ya 1 2 3 kali ini ya. Kalau kita lihat di sini di 4H mungkin seperti false break, dan kalau kita zoom in seperti ini, seperti ada indikasi bisa membentuk double bottom kalau misalkan nanti dia break ke atas ya teman ya. Chart pattern itu kan sekali lagi subjektif ya, jadi bukan berarti kita trading pakai chart pattern doang. Cuman yang cukup menarik juga ada tambahan lagi di sini, ada gap. Jadi ini at least target terdekat untuk DXY, which is kurang lebih kalau kita tarik dari harga sekarang sampai ke sini itu sekitar 0,4%. Dan 0,4% sampai 0,6% itu adalah daily range yang cukup ideal untuk DXY. Jadi that's why kemarin ya, pas gua malam sekitar jam kita short aja jam berapa? Sekitar jam 11-12 ya, udah malam. Nah, ini gue expect bahwa DXY ini akan ada rebound tipis ya. Gue nggak tahu DXY bakal balik ke 100 ribu atau enggak. Cuman untuk dia balik ke area-area sini masih sangat possible. That's why ini kan DXY ini sebuah indeks ya. Gue nggak bisa buy si DXY-nya, ya udah gue short aja EU-nya, karena basically kan ketika DXY naik, EU-nya ini akan turun gitu. Jadi pas gue lihat di time frame 15 menit ya, untuk EU seperti ini. Nih udah gue bersihin tadi chartnya. Nah, untuk EU sebenarnya kayak gini posisinya. Nah, ini kan sebenarnya belum kebentuk nih kemarin ya, karena belum ada yang bagian sini yang sebelah kanan kira-kira seperti ini. Dan kemarin tuh kita short di area sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di MetaTrader-nya, ini bisa tampilin ya, tolong kram MetaTrader nanti. Nah, ini pas kemarin dia spike ya ke area sini sekitar 1.16. Ini gue langsung ambil sell position ya dengan stop loss di area sini. Kenapa gue stop lossnya di sini ketat gitu? Karena kalau kita lihat di 4H ya, kalau misalkan dia lanjut ke area sini, which is ini udah confirm break, karena ini udah all time high di time frame 4 jam ya, kurang lebih seperti ini. Karena ini high 1, ini high kedua, dan ini kalau dia break most likely kelihatannya akan sampai 1.17, dan DXY-nya berarti udah jebol ke bawah. Tapi gue lihat karena major support dari DXY ini cukup kuat, akhirnya gue ambil setup untuk sell. Dan kemarin tuh kita sell di sini, di area sini, dengan target gue itu sebenarnya target intraday itu, target jangka pendek itu ke area sini sebenarnya. Ini yang pertama. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih besar seperti ini, ketika DXY ini
Euro USD ini udah break seperti ini, maka menurut gue masih ada potensi untuk swing play-nya ya. Mungkin kita, tapi pergerakan EU kan kita ketakar gitu ya untuk daily range. Jadi ada potensi dia untuk ke area 1.1489 sekian. Tapi ini ya takes time ya. Mungkin perlu 1-2 hari or even 2-4 hari untuk dia masuk ke area sini. Jadi untuk swing play pun sebenarnya cukup menarik untuk EU. Cuman kalau untuk swing play ya mungkin nanti stop loss-nya bisa dijauhin seperti ini. Tadi kalau yang di account ini gue set TP-nya itu cuma di 1156. Berarti which is di area sini. Ini area liquidity lah ya. Dimana kalian tahu yang udah ikutin gue suka taruh set area TP itu di area-area sini ya, area-area demand ya. Ketika dia masuk ke area sini ya biasa gue udah take profit 1 atau enggak at least gue buang setengah dan gue pindahin stop loss-nya ke break even. Kira-kira seperti itu. Itu untuk setup untuk EU. Itu yang pertama untuk EU. Jadi untuk sekarang posisi masih gue hold ya. Kita lihat nanti gue akan update mungkin di besok ya. Mungkin kita bikin sempet sehari sekali aja kayak gini ya. Besok nanti gue akan update. Nanti pas lusa nanti gue akan update. Semoga bisa jadi 2-3 daily vlog lah ya. Atau nanti kita pulang kan di mobil ya. Kita di mobil. Dia jadi ini guys, si Bintang ini gue naik pesawat ya. Si Bintang ini Mobil bos. naik mobil bos dari Jakarta sendiri ya. Dia nyetir sendiri. Ya jadi nanti di mobil mungkin kita ada waktu yang cukup oke untuk kita shoot lagi di episode berikutnya. Nah, ini habis itu kita masuk sekarang ke gold ya. Itu lagi ya, kita bahas di gold. Ini kan ada posisi buy gold ya. Dan sebenarnya gue ada TP setengah nih. Nih gold yang satu position. Tapi ini masih suatu posisi ini masih ada. Apa yang gue lihat dari gold gitu? Sama ya sebenarnya ya. Yang gue lihat dari gold kemarin itu adalah major support di 4H gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau misalnya kemarin jebol ya kena stop loss, mungkin ketika retest gue langsung akan cari sell position lagi karena ini bisa jadi continuation seperti ini. Tapi karena dia nggak jebol dan ada rejection, jadi ketika dia reject di time frame 15 menit, yang gue lakuin adalah gue ambil buy position. Ya ini bisa dilihat buy position gue di 3306 ya di MetaTrader. Kurang lebih seperti ini. Ini yang gue lihat untuk gold. Di sini ada pattern seperti ini dan gue entry. Dan sekarang sebenarnya ini udah boleh pindahin SL-nya di BP. Kayak gini, SL plus. Oke. Untuk target goldnya mau TP-nya di berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk TP pertama tadi kan which is di area sini itu udah area supply. Jadi di time frame kecil. Jadi gue udah TP setengah ya satu position. Dan satunya lagi ya, satu position yang 0,2 ini gue akan take profit di area gap sini. Ya, tapi biasa gue nggak ambil di gapnya, tapi gue ambil di bawah gap sekitar beda 50 pips lah ya, 50 pips. Jadi gue akan ambil di sini dengan ekspektasi ya ketika dia break area sini, gold bisa masuk ke area ini mungkin nggak langsung begini lah. Misalkan pergerakan gold gini ya. Ini dia, dan ini juga cukup menarik karena sampai sekarang pun masih konsisten ya gold ini untuk buat higher high higher low di time frame 15 menit. Jadi itu dia untuk gold. Sekarang kita balik lagi ke ini udah ya, berarti untuk EU untuk gold. Kalau Bitcoin ini ya udah gue swing play aja, mungkin TP gue di 17300 something dan ini gue udah bisa pindahin juga TS-nya untuk di break even. Jadi udah no risk trade. Dan sekarang kita back to kita punya MetaTrader. Teman-teman bisa lihat di samping layar. Ini saldo kita dari 1.500 ya. Jadi ini bukan clickbait ya. Real account yang gue share transparan di IG Subs. Ini kita punya saldo 1.513. Sekarang udah current equity udah 5.100 gitu. Nah, yang akan gue lakuin ini sebenarnya salah ya. Kemarin harusnya pas udah 3.000 gue withdraw, cuman karena masih on position akhirnya belum sempat withdraw. Tapi habis ini sore ini atau malam ini gue akan withdraw gitu ya. Jadi gue akan withdraw sekitar 2.000 ya atau 2.500. Nanti kita lihat, kita balikin saldonya ke 2.000 atau 1.500 ya, supaya kita punya psikologis bisa lebih netral dan gak ada kecenderungan untuk greed atau FOMO untuk buka size yang lebih besar. Dan kalau kita ambil 3.000 ya itu berarti udah sekitar 48 ya. 48 juta. Kocak loh. Ya. Hampir 50. Hampir 50 juta. Kalau ini berhasil TP semua harusnya lebih dari 5.000 ya. Coba ini lanjut terus gitu. Jadi 50 juta itu untuk flight, untuk kita punya villa dan untuk makan ya udah cukup guys. Dan sekarang gue terakhir ya, sebelum gue tutup supaya kalian nggak salah kaprah untuk consume konten seperti ini. Apakah ini bisa setiap hari? Jawabannya nggak bisa. Apakah ini disiplin dengan MM? Disiplin dengan MM, tapi MM yang sangat beresiko menurut gue. Karena gini, risk per trade itu untuk setiap main account ya at least itu bukan at least, paling maksimal ya menurut gue itu 2%. Kalau akunnya modalnya udah gede $20.000, $30.000 itu setengah persen sampai 1% aja, 0,5 sampai 1% risk untuk setiap kali trade-nya. Itu yang biasa gue lakuin. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, untuk akun di 1.500 ini, risk per trade yang gue gunakan itu cukup agresif. Bisa sekitar, awal-awal bisa 10%, bisa 12%, ya bisa 15%. Ya jadi kalau misalkan sekali loss gitu bisa $200, $300. Itu yang gue lakuin. Kenapa gue lakuin? Karena pertama, ini adalah akun untuk kita challenge for fun di Bali. Ya, yang kedua, ini modalnya, gue pakai modal yang kecil gitu. Karena 1.500 itu kan berarti kurang lebih cuma 10% dari akun 15.000. Nah, jadi kalau di akun 15.000 gue pakai misalkan risk 2% aja itu kan udah $300 ya kan. Berarti kalau gue pakai di sini $300, secara risk per trade di akun ini memang gede, tapi secara risk untuk porto trading gue ya sebenarnya nggak gede gimana. Makanya jangan salah kaprah. Kalau kalian punya uang 1.500 nggak bisa main dengan cara kayak gini. Kalian MC habis sudah. Jangan. Kalau 1.500 itu adalah main account kalian, tetap pakai gunakan risk per trade yang 0,5 1%. Ya udah kayak gitu. Ini karena memang akun yang
nominalnya udah gue kecilkan gitu untuk kita challenge untuk for living di Bali ya, kira-kira seperti itu. Jadi semoga jangan salah kaprah dan jangan treat ya ini sebuah full margin gitu. Jadi walaupun modalnya kecil, gue tetap gunakan SL, gue tetap gunakan MM walaupun risk per trade-nya agak besar gitu. What if kalau misalkan 7 kali gue loss beruntun 8 kali? Ya habis gitu. Nah makanya untuk entry-nya, positionnya dibagi ke beberapa pair dan bukan langsung $1.500 langsung hajar gitu, all in full margin, enggak. Karena gue bukan tipikal trader yang seperti itu gitu. Karena walaupun risk per trade 15%, ya kita rugi 2 kali 3 kali, yang keempat profit pun sebenarnya masih bisa baik. Cuman kebetulan yang dari awal ini, dari first trade kita dapat di Bitcoin ini waktu itu dari 100 pas ke 100-800 itu udah dapat $630 dan itu udah saldonya naik dan naik kira-kira gitu ya. Ini bisa dilihat ya, ini akan baru nih gue udah pakai nih event ke last year ya, udah deposit 1.500 udah profit 2.400 dan masih ada floating $1.000 kira-kira seperti itu. Hopefully bisa memberikan perspektif baru tadi untuk cara entry gue di euro dan juga di gold, dan untuk view gue tetap sama ya, untuk di XY masih bisa masuk ke area 98,3. Cuman video ini diuploadnya mungkin besok ya. Nanti kita akan lihat lah untuk posisi gold dan euro USD-nya apakah berhasil kena TP atau malah kena trading stop atau SL plus. Kira-kira seperti itu. Nah ini sebelum kita tutup ya, kita tanya dulu ke Bro Rian. Jadi Bitcoin ini gimana nih, Yan? Bitcoin itu apakah kemarin ketika sudah terjadi gencatan senjata, Bitcoin ini langsung bakal rally ke 110, 113, or even 115 ketika closing monthly di bulan Juni ini, atau masih bisa ada sekali dump lagi ke under 100? Menurut subjektifnya menurut Subjektif gue sih naik dulu ya. ke berapa? 113, 115 lah. Kenapa? Karena gini. Nggak ke 60.000. Nggak 60.000. Nah, 60.000-nya udah gagal. 60.000-nya udah gagal. Kenapa naik dulu? Kenapa naik dulu? Karena gini, menurut gua perang kali ini ya, teman-teman, itu terlalu banyak sentimennya. Mungkin dari aksi aslinya gitu yang kita lihat di lapangan sama sentimen yang digembor-gemborin sosial media, digembor-gemborin sama news itu mungkin agak berbeda ya. Jadi mungkin bagi sebagian besar orang, kayak kemarin yang Selat Hormuz ya mau ditutup itu kan sebenarnya nggak jadi, ya kan, itu bluff doang. Apa yang terjadi ya mungkin sebagian besar dari broker atau market maker atau yang punya banyak uang ya mereka bisa manfaatin posisi seperti ini gitu teman-teman. Jadi menurut gua ya kita itu harus reverse, psikologinya kita reverse. Kalau misalkan banyak yang bilang Bitcoin turun gitu ya teman-teman ya, misalnya let's say nih, wah ada perang nih, Bitcoin turun. Gue bisa pastikan ya, orang yang major public gitu, itu kemungkinan besar bisa salah. Oke, jadi yang bener ya, yang jadi kontrarian gitu. Yang bener oil short. Tidak ngomong, tidak. Tapi ya benar ya. Turun kan oil. Kayak oil yang kemarin ya teman-teman ya. Itu Selat Hormuz kan ada sentimen bakal ditutup lah, bakal apa. Nah, tapi ditutup sebagian udah doang, nggak semua. Iya, itu sebagian dan juga istilahnya ya disengin lah, tapi nggak sampai ditutup full ditutup teman-teman. Kalian bisa cari lah di news kalau bisa pakai ChatGPT. Itu kalian cek aja misalkan nih Selat Hormuz pernah ditutup nggak sih? Ditutup full ya, kita ngomongin ditutup full ya, pernah atau enggak? Gitu. Jawabannya nggak pernah. Kalau di ChatGPT aja nggak pernah, ini kan simple ya, cari news ini cukup simple ya. Kalau di ChatGPT aja nggak pernah ditutup, dia udah bilang nggak pernah ditutup. Apa yang mendorong kali ini bakal ditutup beneran gitu, ya? Jadi dari dari beberapa dekade lalu, dari 1980-an, ya kita udah ngomong dari zaman lama ya. Itu mereka ngancem mau ditutup, tapi hasilnya apa? Nggak ditutup sama sekali gitu. Jadi ya kali ini juga kemungkinan besar itu adalah bluff. Ya. Efeknya apa? Mungkin semua orang bilang, wah kalau kayak gini oil bisa naik nih gitu ya. Kenapa? Mungkin karena salah satu jalur trade-nya itu ditutup. Nah sedangkan yang terjadi apa kemarin? Oilnya justru turun gitu ya. Nah ini kan bisa jadi istilahnya short term-nya ini banyak yang jadi market manipulator ya teman-teman ya, kita bisa seperti itu ya. Tapi long term-nya gimana? Nah kalau kita ngomongin long term ya, misalnya let's say setahun ke depan nih kalau misalnya nggak kelar-kelar, apakah oil bisa naik? Ya bisa aja bisa naik teman-teman, tapi dalam short term-nya ya banyak noise di market ya, seperti yang Hormuz kemarin itu bisa mengecoh kalian. Jadi saran gua tetap fokus di trading, lihat dari chartnya apa yang sedang terjadi gitu. Bukan dari newsnya doang. Price action ya? Iya, dari price actionnya. Bisa aja nih orang bilang, wah ini oil bakal naik, tapi ya balik lagi, yang punya barangnya mereka mau ngapain gitu loh. Sedangkan gini, kemarin gue juga cek nih ya, inventory oil di US itu turun 11 juta barel di news terakhirnya ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah harga oilnya naik karena supply-nya turun? Jawabannya enggak. Justru ya oilnya turun gitu loh teman-teman. Karena apa ya? Karena price action-nya memang seperti itu. Ya. Apakah news bisa ngefek? Bisa, tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Let's say misalnya 2 bulan lah, 3 bulan. Tapi dalam jangka waktu dekat nih, itu menurut gua nggak terlalu bisa loh.
Kecuali ada sesuatu yang sangat ekstrim ya, kayak misalkan COVID kemarin gitu. Ya. Semua orang panic selling. Oh, ya, ya. sampai. Itu bahkan market makernya ya juga Ya, jualan ya. ya. Seperti itu. Tapi kalau kayak gini kan sekarang istilahnya perangnya ini udah jalan nih dari 2022 nih. Ya. Mau perang apa? Rusia, Ukraina, ini itulah. Ya. Itu udah banyak peserta yang lagi perang di market. Jadi untuk sekarang ya, kalau ada berita perang-perang lagi yang sama, menurut gue sentimennya udah nggak segila itulah. Thank you for the insight, Bro Rian. By the way, kalian harus follow Bro Rian karena dia very strong di makroekonomi ya. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa bahas ya, bukan cuma soal oil doang. Karena kita bikin bahas oil itu sebenarnya bisa satu video khusus kayaknya ya. Bisa. Kan yang ngebahas karena banyak banget yang bisa dibahas. Banyak banget yang bisa dibahas karena oil itu merupakan salah satu komoditi besar yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Karena kalian jangan pikir cuma harga oilnya naik doang. Itu dia naik 10% itu akan berpengaruh terhadap Inflasi. semua perdagangan, inflasi ya, karena Inflasi menjadi secara langsung. segala macam. Habis itu ada satu hal lagi sebenarnya yang gue pengen bahas, itu mengenai rate cut gitu ya. Cuman kayaknya nggak di video ini kan udah kepanjangan. Jadi kalau kalian mau tahu nanti soal rate cut ya bakal kayak gimana tahun ini, apakah bakal ada sekali dua kali dan gimana impact terhadap marketnya, karena kita lihat rate cutnya belum terjadi, Nasdaq-nya ATH saham-sahamnya pada naik semua, Bitcoin pada naik. Jadi nanti mungkin di next episode ya, di besok kita akan update untuk kita punya Porto Challenge di Bali, plus kita akan bahas mengenai rate cut. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, nanti sekalian kita bacain dan jawabin pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Untuk kalian yang mau belajar trading ya, linknya semoga udah taruh di deskripsi ya, tinggal join gratis ya. Kalau kalian mau join ke grup Telegramnya, kalau nggak mau join ya nggak apa-apa juga sih, namanya gratis gitu kan. Silakan kalau kalian mau join, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu di episode besok. Nah, ini kita tanya nih sebelum closing ya. Apa Bos Bintang? Gimana? Lu investasi ya sekarang ya? Investasi gua. Oh, misalnya lu punya duit let's say berapa gitu kan? Berapa persen cash, berapa persen Bitcoin, berapa persen stok, atau gimana lo atur kayak gitu? Persentasenya? Persentase gua sendiri ya pribadi ya. Ya sekarang. Mulai dari cash mungkin. Cash gua hampir di bawah 10% sih dari total. Agresif berarti. Tapi kalau untuk investasi mostly sekarang lagi di crypto. Nggak di Bitcoin doang sih, gua di Solana sama di Mix ya? Mix. Solana, ETH, BTC. Banyak kan lo? Solana. Banyak ke Solana? Solana. Kenapa Solana? Karena gua tuh Degen banget ya? parah. Karena gua dapet Solana di harga 98 sih waktu itu. Wow. Ingat gak yang waktu Iya, kemarin iya. turun? Yang ETH masih Iya, iya. 500. Kenapa gue masih hold walaupun kemarin sempat turun lumayan deras kan turunnya? Nggak apa-apa. As long itu nggak di bawah 98 sih. Target Gua lo mau ke berapa? 200 sih. 200-an. Balik lagi ke 250 sih. Bakal TP, bakal trim atau bakal Trim. Oh, pokoknya cycle kali ini. Iya, nggak akan gue lepas semua. Mungkin gue akan lepas 50%. Oh. Sisanya gue biarin aja kayak. Gue harap sih Degen-degen ya? Gue harap sih akan kayak Bitcoin nanti 20 tahun lagi iya. buat anak gue. Oke, itu dia ya. Kalau kalian punya pertanyaan boleh komen di bawah, nanti kita coba bahas di episode berikutnya. Sampai ketemu. Salam.